Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini atau sore ini kasih sayang Allah masih terlimpah kepada kita bersama. Rahmat Allah insya Allah masih tercurah kepada kita bersama. Pertolongan Allah insya Allah juga masih diberikan kepada kita bersama, sehingga kita mampu untuk bersimpuh di bait Allah ini dalam rangka ta'abbudi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ta'abbudi kita pada malam ini bermakna di hadapan Allah dan tercatat sebagai amal ibadah terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibunya ya, para bapak yang dimuliakan Allah, mari tadabbur ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya baru kemarin Selasa yang lalu gitu, kita berbicara tentang masalah center of life, Allah itu pusat kehidupan. Saya lihat dulu judulnya kalau tidak salah begitu. Kita kemarin sama-sama berbicara tentang pusat kehidupan. Kemudian hari ini kita bicara tentang sebenarnya bagaimana menakar indeks prestasi kita. Kita ini sampai di mana? Kumlot atau bukan? Yang tahu bukan orang lain, kita. Saya mencoba mengevaluasi pekan yang silam agar case satu dengan case berikutnya itu nyambung. Kemarin kita berbicara tentang masalah tugas utama kita. Tugas utama diberikan oleh Allah sebagai makhluk yang menghamba. Kemudian Allah memberitahukan penghambaan kita kayak apa. Allah menempatkan planet bumi ini diperuntukkan terlebih dahulu untuk kita. Adam alaihissalam kemudian dicemooh oleh saudaranya sendiri bahwa kita ini adalah lebih jelek dari mereka. Kita dari sol-sol, sementara jin itu dari cahaya, dari api, dari api. Maka karena dari api dengan sol-sol lebih bagus api, maka karakter iblis, kelompok jin yang punya karakter sombong, kemudian berkata, ana khairum minhu khalaqtani. Kalau dia berkata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Kalau kita manusia berkata akulah lebih baik darimu, itu berarti adalah karakter sombong. Kalau sudah punya karakter sombong, maka itu adalah karakter iblis. Dan kemudian kita diberitahu oleh Allah bahwa predikat kita itu adalah orang yang menghamba
dan penghambaannya itu diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencapai puncak akhirat. Dunia tidak hanya dunia hanya jangan dilupakan. Maka salah satu karakter sombong itu adalah ketika orang berpaling dari saudaranya. Kalau Bapak buka Al-Quran, nasihatnya Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, ketika kita berpaling dari sesamanya, maka itu sombong. Banyak di antara kita yang kadangkala ketemu saudaranya berpaling. Mungkin karena orang itu ilmunya merasa di bawahnya, mungkin orang itu merasa di bawah kita hartanya, dan lain sebagainya. Maka kemudian kita berpaling dari orang itu. Allah menegur Rasul ketika Rasul berpaling dari seseorang. Lah ini saya kemarin memberitahukan bahwa itu center of life-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita takar indeks prestasi kita. Kita termasuk orang yang sombong, orang yang kemudian berada besok di planet yang kemudian paling tidak dikum di neraka, atau kita berada di surga Allah. Surga bahasa Hindu, swargo, tetapi kalimatnya di dalam Al-Quran itu jannah. Jannah itu bisa bermakna swargo, kalau padanan bahasanya bisa berbahasa taman. Nah, makanya kalau Al-Quran kita baca teks, jangan kemudian kita yang baca teks menterjemahnya merasa dirinya benar. Itu yang paling bahaya. Karena apa? Karena teks dalam Al-Quran itu untuk menyamakan padanan bahasa Indonesia sulit. Jadi bahasa saya dengan bahasa Bapak nggak sama. Maka jangan kemudian ketika ada saudara kita membaca teks menerjemahkan yang lain, jangan disalahkan. Yang terpenting esensinya. Contoh kecil aja, tadi itu. Kalau kita bicara jannah, orang bicara surga enggak? Surga, Hasan enggak mau itu. Swargo itu bahasa Hindu, enggak mau saya. Bahasa Indonesia aslinya taman. Apa bedanya dengan bustan? Nah, itu kita harus pintar itu. Jangan kemudian menterjemah Kementerian Agama udah tekstual, nggak benar. Sampai detik ini punyanya Kementerian Agama tidak dievaluasi itu. Maka mari kita bersama-sama perlahan-lahan, kalau Bapak nantinya punya Quran, belilah Al-Quran yang itu adalah mushafnya Utsmani, yang 18 digit, dan di Al-Fatihahnya itu alif lam. Karena itu sudah diketemukan tentang numerik Al-Quran. Jangan hanya sekedar membeli Al-Quran yang kemudian Bapak tidak bisa memberikan numerik Al-Quran. Maka belilah mushaf Utsmani yang 18 digit, yang Fatihahnya itu alif lam. Dan itu 6, dan itu 6 digit. Python punya Ustaz? Quran yang 6 digit dan 18 digit. Enggak punya? Nah, itu bisa dijelaskan dengan nominal. Mungkin pinjam satu kalau memang ada. Kalau memang ada, semoga ada. Biasanya warnanya kuning. Oh, ini bukan. Bukan ada kuning, Ustaz. Itu Quran lama. Quran saya masih kecil. Tidak ada ya? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Satu aja, Ustaz. Semoga ini. Pinjam, Ustaz. Ya. Kenapa? Karena Quran hafalan itu berdasarkan subjektivitas penulisnya. Kalau ini kan berdasarkan sahabat-sahabat Rasul pada zaman Utsmani. Bismillah, semoga ini tepat. Nah, ini Pak.
Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah paham? Ini tidak ada halamannya. Halaman 1 jelas kan? Karena tidak tertulis halaman 1. Paham Pak? Ya. Kemudian ini 6. Ini halaman berapa Bapak? Halaman? Kalau ini 1, ini berapa? 2. Ini? Yakin kan? Ini untuk miliknya Usmani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini mushaf yang memang ditulis waktu itu zaman Khalifah Utsman. Kalau yang lain-lain itu kan untuk hafalan sekian, kan gitu ya. Ada asbabun nuzul. Ini bagaimana caranya? Sedikit Pak ya, menyimpang dari judul saya, karena saya ingat saja. Bapak, jumlah Al-Quran ini berapa juz? 30 juz. Berapa surat? Berapa surat? 112. Oh, 114. Berapa ayat? Berapa ayat? Ayo. Pak, ayat ini jumlahnya 6.236 ayat. Kalau 6.666 itu tidak dihitungan nih. Bapak silakan hitung mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, mesti 6.236 ayat. Kenapa kok menjadi 6.666 ayat? Di sini Pak, cara menghitungnya. Saya masuk materi apa hitung ini sebentar? Hitung ini sebentar. Pak, ini 6 kan? 6 kan? Ini halaman berapa Pak? Berarti 62, ini halaman berapa? 3. Ini berapa digit? Berarti 6, 2, 3, 6. Sudah Pak? Enggak usah dihitung. Kalau ingin benar, silakan Bapak sekarang Al-Fatihah berapa, Al-Baqarah berapa, Al-Imran berapa. Ini sudah hebat orang dulu Pak. Sahabat Rasul sudah hebat. Jangan kemudian dibenci-benci sahabat Rasul. Tabi'in itu lebih hebat dari kita. Jangan dibenci-benci. Zaman khulafa itu zaman fikih. Ada mulai dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Itu lebih hebat dari kita. Hafal Quran dia. Nggak usah dituting-tuting. Kita hafal Quran nggak? Nggak hafal. Oh, dia yang bisa bikin numerik kok. Nah, Bapak ya. Ini mesti alif lam. Mesti di depannya alif lam. Kalau punya mushaf mesti alif lam. Kenapa? Orang yang dapat Al-Quran ini adalah memiliki keimanan yang kokoh. Alif lam al-iman. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa Nabi Ibrahim? Saya tanya, Nabi Ibrahim, bapak keimanan Ibrahim apa Rasulullah? Ibrahim Pak. Bapak keimanan itu Nabi Ibrahim. Maka bapak kita tahiyat itu namanya tahiyat sholawat Ibrahimi. Kalau salawat Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammad. Di luar sholat Allahumma sholli wa sallim. Ada salamnya. Nih, enggak ya? Ini mesti bapak keimanan Nabi Ibrahim. Benar enggak Nabi Ibrahim bapak keimanan? Nih Pak, alif. Pertama alif. Ada haknya. Ibrahim itu ada haknya enggak? Nama Ibrahim. Ini ada baknya. Ada roknya. Ada haknya, ada ya-nya, ada mimnya. Berarti bapak keimanan itu adalah Nabi Ibrahim. Jumlah ayat 6.236 ayat. Kok menjadi 6.666 ayat? Pak, ini berapa ayat ini? Botan, ini berapa ayat Al-Fatihah itu? 7. Ini berapa ayat? 4. Berarti 40 tuh 47 apa enggak? 4 sama tuh 7. Paham? Ini 7 kan? Sab'ul Matani 7. Ini 4 ayat. Paham? 47. Kan dari sini.
Ibrahimnya. Nah, 47. Surat 47 itu surat apa? Oh. surat apa? Surat 47. Yang Mbak apa? Google. Surat 47, surat apa? Loh, ini Pak Kiai bawa. Surat Muhammad, berarti Al-Quran 6236 ini adalah bersendi kepada Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu M, Mim, H, Mim, Muhammad, Dal. Kalau bapak susun, itu jumlahnya nanti 430. Jadi Mim itu surat apa, berapa jumlah ayatnya, disusun ke bawah 430. 430 dengan 6.236 ayat berapa? 6.666. Ini zaman sahabat Rasul, Pak. Enggak goblok kan mereka. Harusnya Al-Quran ini numeriknya harus diberitahu dulu. Ya toh? Oh iya, bapak kita, bapak ketauhidan Ibrahim. Di mana? Quran. Nanti dibaca, qad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Muncullah yang disebut edukasi pendidikan karakter. Siapa yang punya ayat, Pak? Kita kan. Tapi yang munculkan Yahudi kan? Orang Yahudi sudah banyak masuk Islam. Bapak pernah tahu Wilkem? Seorang ahli apa namanya? Ini dalam tubuh manusia itu. Pak, setiap sperma itu ada namanya sidik sperma 62. Jadi Bapak punya sidik sperma 62, saya juga punya. Bapak juga punya. Dan sidik sperma satu dengan yang lain tidak sama. Kalau ini bala qadirina ala an nusawwiya banana. Setiap jempol kita, sidik jari ini enggak sama, Pak. Yang punya ayat siapa? Kita, Pak. Yang menemukan siapa? Dosen Universitas Shiba di Jepang. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Jempol dulu. Kalau rapotan pakai tanda tangan apa pakai begini? Nah, kita punya ayat, tapi yang mereka punya adalah dia penemunya sama dengan sperma. Dia hanya meneliti satu ayat tentang masalah iddah. Orang iddah itu 3 kali suci. Kenapa 3 kali suci? Enggak 1 kali suci saja. Ternyata sidik sperma kita itu akan hilang setelah 3 kali suci. Dia masuk Islam. Tetapi ketika istrinya diteliti, istrinya punya sidik sperma 3. Anaknya 3, berarti kata dia, yang 2 gitu tuh anakku. Nah, paham, Pak? Kemudian dia masuk Islam, meneliti ayat. Fala 1 kuru, 3 kali suci. Kita mulai kecil keluar dari rahim ibu sudah Islam. Pernahkah kemudian kita baca Quran, kita kemudian rengang-rengang memunculkan sebuah teori? Tidak kan? Pak, penemu teori bukan dari alumnus IAIN. IAIN Bapak tahu? Institut Agama Islam Negeri. Penemunya mayoritas dari ETB, dari ETS, dari teknik-teknik semua. Penemu mereka. Kenapa? Karena IAIN hanya bicara masalah hal-hal yang sifatnya furuk. Furuk kemudian dipertentangkan. Kan itu kan, Pak? Boleh, Pak, belajar fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Boleh. Boleh, siapa yang tidak boleh? Tetapi tentunya teori Al-Quran ini ayo kita miliki begitu. Nanti nerangkan ini saya Ustaz. Keliru dari judulnya.
Besok aja lah. Matur nuwun. Kenapa? Enak besok biar penasaran, Bang. Maksud saya, untungnya Python punya Al-Qur'an ini ya. Kalau untuk yang lain itu untuk hafalan silahkan. Pak, kita lanjut Pak G, indeks prestasi itu. Manusia itu pertama apa? Muslim, mukmin, kemudian muhsin, muttaqin, mukhlisin. Kalau saya ngajar di S1 Pak ya, saya tidak pernah menguji anak-anak S1. Jadi Bapak maunya ikut jadi mahasiswa saya S1. Besok UAS Pak, tidak ada UAS bagi saya. Loh kok begitu Pak? Iya, kalau kamu UAS saya dosa. Likuli syai'in sababa. Kenapa Pak? Karena kamu kalau UAS mesti ngerepek. Paham Pak? Ngerepek mesti itu Pak, mesti ngerepek. Nah, kenapa ngerepek? Ya kadang-kadang mulai punya temennya. Nggak usah wis. Terus Pak nilainya gimana? Nih namamu, nih absenmu. Kalau kamu merasa tahu tentang pelajaranku, tulisan di situ paling banter 7. Tidak mungkin kamu 88. Tapi ini enggak tulisan 6. Tetapi jangan nulis 5. Kalau nulis 5 kamu enggak bagus. Antara 7 sama 6. Nih tak kayak no. Rata-rata nulis 6 Pak. Enggak nulis 7. Enggak ada ujian. Ujian mesti ngerepek Pak. Mohon maaf yang S1 lah ya. Yang S1. Kalau enggak percaya mari Bapak kalau jadi dosen mesti ngerepek. Mesti ngerepek. Kalau S2 saya juga enggak ujian. UAS enggak ujian Pak. Saya hanya ujian ketika mau menguji tesisnya. Lebih baik menguji tesisnya itu. Kalau menguji ulangannya itu kok dekek wolus karepmu. Pokoknya nih S2 Pak jangan meletakkan 9. Tapi tesis yang saya uji. Biasanya teman-teman kan pinter-pinter ini. Ya tesisnya orang lain dipindah, diganti nama. Kan gitu loh. Lah, saya lebih baik nguji itu. Kalau S3 itu disertasi itu saya juga tidak nguji itu. Karena kalau S3 kan tidak ada ulangan tertulis Pak, open book. Jadi buku silahkan buka. Silakan. Lah itu pokoknya beri soal. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat julukan Al-Amin? Kan silakan bongkar. Mesti dia berbeda kan? Lah, di disertasinya mesti kuantitatif apa kualitatif saya nguji. Ngujinya kenapa? Ini benar dia hasilnya atau tidak benar hasilnya? Nah, itu Pak. Kalau dibiarkan banyak orang guru besar sekarang tidak seperti dulu. Bapak coba lihat guru besar Profesor Hamka dulu karakteristiknya dengan guru besar sekarang. Mohon maaf, saya tidak ngenyek guru besar sekarang. Karakter guru besar sekarang dengan Hamka hebat mana? Hamka tidak kuliah S3 Pak. Hebat mana? Hebat Hamka, dia masih bisa menciptakan di penjara tafsir Ashar. Guru besar sekarang enggak Pak, diberi saja miliknya orang lain nerima kok. Tambang milik kita apa milik mereka? Milik kita Pak. Udara, air, semuanya itu milik bangsa, bukan milik perorangan, bukan milik organisasi, bukan milik. Tapi kenapa pemerintah memberikan ke organisasi? Punyaku diberikan, kan itu Pak. Harusnya izin pemerintah itu. Bahlil itu izin, penduduk Indonesia ini loh, nikel tak berikan ke ABC. Itu sebenarnya kamu punya hak untuk itu. Kamu mau ndak ngizinkan? Kalau ndak dosa Pak. Bapak pernah tahu petugas haji? Petugas haji pernah dengar? Saya petugas haji ada 3 Pak. Petugas haji sebagai pemimpin kloter, petugas haji sebagai pembina kloter, petugas haji daerah yang dibiayai oleh bupati. Takmir sini dapat Pak.
Harus dapat, Pak. Ini dibayar pemerintah, Pak. Namanya petugas haji daerah. Minta, Pak. Jangan diam. Kalau nggak minta, niru Nabi Yusuf minta. Ini ketua kloter. Ini bukan ibadah haji, Pak. Petugas haji membimbing para haji. Tidak disuruh haji loh itu. Kalau dia enggak kira-kira. Dosa, Pak. Dosa. Dia harus kumpulkan jamaahnya, bilang, "Pak, saya ketua kloter. Membimbing jenengan untuk ibadah haji A, B, C, D. Tetapi Pak, izinkan saya untuk mendampingi jenengan beribadah haji. Mau enggak? Mau. Silahkan. Kalau enggak nyaut, suruh berangkat. Kita cuma hanya petugas kok." Paham itu, Pak G? Lah, ini indeks prestasi. Yang nomor 3 ini menjadi rukun khutbah. Nomor 4 rukun khutbah. Muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, mukhlisin. Muttaqin ini menjadi rukun khutbah. Ini Pak G, khutbahnya, mimbarnya. Khatib yang tidak berwasiat takwa batal khutbahnya. Paham? Ittaqullaha haqqa tuqati, wajib itu rukun. Wajib, rukun. Ini para khatib ini. Tetapi walaupun dia tidak bilang ittaqullah, tetapi dia bilang, "Wahai saudara-saudaraku, mari kita bertakwa." Boleh. Tidak harus berbahasa Arab. Kalau dulu zaman kakek saya bahasa Arab. Sementara kakek saya bahasa Arab, jamaahnya tidak ngerti. Kakek bilang, "Itu aku mau gini, tangan itu, Pak ya." Jamaahnya tedung, Pak, karena tidak ngerti, tedung. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia, sekarang bahasa Madura kan mesti ngerti. Ya. Cong saya nggak cong takwa ban ke Allah ya. Mun tak takwa ban takut bingko kan. Kok takut kan begitu. Harusnya begitu. Lah, indeks ini, Pak, indeks ini kita harus tahu persis kita ini loh ada di posisi mana. Kan begitu, Pak. Kalau itu adalah muhsin, Bapak ingat tentang masalah Allah menyebutkan ahsan, Rasul menyebutkan ahsan. Pernah Bapak dapat tentang masalah ihsan. Mukmin, muslim, muhsin. Pernah dengar bagaimana kalimat ihsan yang diajarkan, yang ditanya oleh malaikat kepada Nabi kita? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Bapak yakin tidak ketika sholat Allah melihat kita? Yakin, berarti Bapak ihsan. Nih, di takwa ini lah. Ini sudah, anggaplah ini tidak mungkin Bapak ada di bawah ini, tidak mungkin. Tidak mungkin, karena Bapak sudah ada di masjid. Ini mesti anggap sudah muhsin, tapi tidak ada alatasnya. Tidak muhsin alatas, tidak begitu. Kalau muhsin alatas itu kan suaminya titik Sandora. Bapak kenal dengan muhsin? sakit beliau. Nah, sekarang ke takwa. Takwa itu, Pak, artinya kalau takwa dalam kitab terjemahan Al-Quran, tafsir Jalalain itu begini. Takwa itu imtithal awamirillah wajtinabun nawahihi. Tafsir Al-Quran, takwa itu, kata tafsir Jalalain itu adalah mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Pertanyaan saya, Bapak bisa enggak itu? Enggak mungkin, Pak. Enggak mungkin, saya jamin. Mengerjakan semua perintah Allah, bisa? Enggak mungkin, Pak. Bisa meninggalkan semua larangan Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin, saya jamin enggak mungkin. Termasuk saya jamin enggak mungkin. Maka kembalikan hak nama takwa itu jangan ditafsirkan. Akar kata takwa itu apa? Kan begitu, Pak.
Takwa itu arti letterletnya berhati-hati. Jadi Bapak ketika melaksanakan sholat, Bapak yakin tidak bisa melihat Allah, berhati-hatilah karena Bapak dilihat Allah. Itu takwa namanya. Nah, indikasi takwa itu yang pertama, kalau Bapak sudah memiliki apa namanya, bahasa Indonesia apa ya, memiliki keinginan yang teguh untuk berbagi. Bapak, kalau yang pegawai negeri sipil, Bapak kan dapat gaji 1 bulan. Yang pensiunan dapat juga gaji 1 bulan. Yang kerja di Python PLTU dapat 1 bulan. Ya toh? Kalau Bapak sudah tahu bahwa ini adalah ibadah kepada Allah, itu adalah harus berbagi, maka Bapak harus berbagi. Kalau Bapak tidak berbagi, maka Bapak tidak ada di indeks ini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau Bapak punya harta, punya duit, segala untuk menginfakkan, baik keadaan lapang maupun keadaan tidak lapang, baik keadaan Bapak panennya bagus maupun panennya tidak bagus, baik Bapak menjadi PNS ataupun menjadi pensiunan. Aku pensiunan le, duwe mung sakmene. Itu bukan indeks prestasi takwa. Kita sudah hanya harus punya keinginan untuk berbagi kepada sesamanya. Pertanyaan saya, Bapak, apa kita tidak malu dengan anak-anak Palestina yang kecil, yang ketika ditanya itu, apakah perlu bantuan? Tidak perlu bantuan. Aku tidak perlu bantuan kamu. Aku hanya perlu bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil ketika dibombardir oleh Yahudi Tengek itu, ya tahu Pak? Kan begitu kan? Apa yang dia bilang? Untuk jihad saja, nggak cukup dengan kalimat jihad. Kan begitu Pak? Maksud saya adalah, kita nggak bisa Pak, pergi ke Palestina nggak bisa, sulit. Negara saja sulit. Pak Prabowo janji-janji, tapi kemudian apakah sudah ngirim tentaranya ke Palestina? Arab Saudi loh Pak, nggak ngirim Pak. Arab Saudi suruh boikot Pak. Arab Saudi, hei Arab Saudi, kon ojo dol minyakmu ke Israel. Yang bilang itu orang Iran Pak, presiden Iran. Iran tuh dikenal Syiah. Mohon maaf, yang kebetulan Syiah Imamiyah. Orang Syiah Pak. Tetapi Arab Saudi tetap menjualnya, Mesir menjualnya. Kalau menjual ke Israel kan sama dengan membunuh orang Palestina Pak. Di mana letaknya imam-imam Haramain itu? Yang bacaan Al-Qur'annya begitu nikmat itu Pak ya. Saya kalau sudah rindu dengan bacaan itu saya setel Pak. Setel langsung Arab itu. Begitu indah. Udah kemana fatwanya? Kenapa sekarang kok malah berfatwa wanita boleh untuk mengemudikan mobil? Wanita boleh untuk melepas busana kerudungnya. Suruh jangan jual loh Pak. Kenapa? Karena takut kepada rajanya. Apalagi anak raja yang sekarang. Bapak takut enggak dengan Jokowi? Enggak usah, enggak pernah takut Pak. Saya pensiunan. La ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Saya tidak akan taat kepada pemimpin yang dia berbuat maksiat. Kan itu Pak. Kalau Anda harus suarakan dengan apa? Biyadihi. Saya tidak punya Pak dengan yadun, karena saya bukan menteri. Saya bukan DPR. Tapi saya sebagai dai saja. Kalau tidak bisa dengan tangan, bil lisan. Bisa ngomong Pak dengan lisan. Ini enggak punya dengan lisan. Doa. Itu sejelek-jeleknya iman. Ini yang saya maksudkan, agar kita bersama-sama indeks prestasi untuk kemudian sadar untuk saling memberi. 1. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang kedua, punya kecerdasan emosional.
Orang takwa itu punya kecerdasan emosional, Pak. Di mana letaknya? Bapak jangan marah. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan kamu marah. Kalau bapak marah kepada istrinya, bapak marah kepada putranya, itu namanya bapak tidak punya kecerdasan emosional. Bapak IP-nya tidak di sini. Bapak kembali IP-nya di sini. Nggak lulus, Pak. Nggak lulus. Orang lulus itu di sini. Di sini. Apalagi di sini. Ya, la taghdab. Nabi ketika dihujat, ketika dibuat enggak karuan oleh orang-orang Taif, apakah Nabi marah? Enggak marah, Pak. Nabi hanya bilang apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan mereka ini ya Allah, karena mereka tidak mengerti siapa aku. Itu yang dimaksud kecerdasan emosional. Kemudian kalau alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Bapak saya harus punya karakter selalu memaafkan saudara-saudaranya ketika dia bersalah. Ini yang paling sulit, Pak. Paling sulit, apalagi yang usianya 50 tahun ke bawah. Sulit, Pak, ini. Paling sulit. Coba bapak lah yang usianya 60, kemudian jalan kaki, ada air, kena buat begitu oleh mobil, kena muka bapak. Bapak kira-kira, alhamdulillah ya Allah, semoga selamat kona di tempat tujuan. Apa begitu kira-kira? Apa apesoan kira-kira? Hah? Apesoan, Pak. Kalau apesoan itu bukan ini. Indeks prestasinya bukan ini. Kalau Anda alhamdulillah ya Allah, ternyata saya menjadi orang yang bermanfaat di hadapan Allah karena bisa memaafkan kesalahan orang. Ini menakar indeks prestasi kita, Pak. Ya yuk mulai kan begitu. Di manakah ini? Bapak baca surat Ali Imran. Ali Imran itu ayat keberapa itu? Untuk pribadi 133, untuk kesalehan sosial 134. Apalagi orang Madura. Di Madura itu kan tidak ada alasan untuk orang nyikep. Tahu nyikep, Pak? Orang Madura itu mesti bawa celurit, mesti di depan. Jadi celurit itu mesti begini. Kalau bukan di sini, itu berarti bukan bajingan. Setiap bajingan itu mesti begini, ke belakang. Kalau gobang, itu mesti di sini. Tahu gobang, Pak? Alatnya orang Madura itu gobang begini. Nah, jadi kalau nusuk, plak, diputar, krek. Itu ususnya ikut. Itu gobang. Jadi orang Madura itu jahat menurut saya. Bikin gobang itu kan jahat. Berarti peron orang wolak kan gitu, Pak. Kan gitu. Dia tidak baca surat Ali Imran itu, termasuk saya dulu. Ya, saya kuliah itu mesti bawa gobang. Mesti. Karena musuhnya kalau di kampus itu orang Madura itu imamah, ikatan mahasiswa Madura dengan Ambon, Pak. Ambon itu Maluku, NTT. Itu kasar, Pak. Dia mainnya kan tinju, Pak. Peng. Orang Madura taunya pencak silat. Pencak silat dengan tinju kalah, Pak. Kenapa kalah? Karena tinju itu ininya enggak bisa dipukul, Pak. Kuat dia. Ya toh, pesilat enggak kuat. Hanya banting gitu, Pak ya. Loh. Orang Madura karena saya ketua imamah, saya bawa gobang, ada selokopannya itu. Tahu selokopan, Pak ya? Nah, kalau mau tengkar dengan orang luar Jawa, begini kan, toh. Itu mesti orang luar Jawa datang. Orang luar Jawa itu berani loh, Pak. Rek, gitu. Tetapi orang Madura pintar akal lah. Yang ditusukkan itu bukan ininya, bukan tajamnya, Pak. Paham? Dicopot, serak. Yang ditusukkan ininya, apa namanya? Selongkopannya itu, plak, kan mesti ngelas dia. Ketika ngelas baru ini belang.
Itu orang Ambon takut. Lah, kenapa? Karena kita harus memaafkan kesalahan mereka. Saya seminggu yang lalu, Pak, nyewa mobil Innova. Harga Innovanya itu 700 lebih. Saya sewa sehari itu 600. Saya dipanggil pimpinan pusat Muhammadiyah tentang hujatan-hujatan orang luar kepada dai Muhammadiyah. Dai Muhammadiyah dikatakan kafir, dikatakan macam-macam lah. Saya dipanggil untuk menjadi menjaga tapal kuda. Kenapa? Karena saya di tapak suci, kemudian saya seorang pengacara. Jadi diberi tugas khusus. Nah, kemudian ketika nyewa ke Jogja, Pak, ditangkap saya. Ditangkap oleh orang NTT. Karena mobil itu tidak bayar 8 bulan. Namanya debt collector. Ditotok saya pas Jumatan itu. Bapak, izin surat-suratnya. Oh, bukan polisi, tanya saya, kamu siapa? Saya bilang gitu. Tengkar, dialog tengkar, panjang lebar, ternyata dia bawa surat. Mau diambil punya saya. Kan begitu, Pak ya, mau diambil. Udah boleh, Pak, saya nyewa kok. Mobil yang punya itu orang MUI kota. MUI kok yo bayar lah pajaknya. 8 bulan enggak bayar, ndelala itu beli kepada orang enggak dikenal. Namanya pokoknya Nur Hasan, alamatnya Jakarta. Ya Pak ya, enggak bayar 7 bulan, dibeli oleh dia. Berapa Kiai sampean beli? Murah Ustaz. Berapa sampean beli? Hanya 300. Harganya disetujui 700, Pak. Berarti kan bisa curian, bisa yang tidak kan gitu ya. Saya sampai jam 12 malam Pak itu tengkar itu, Pak. Apa orang NTT itu takut? Bapak tahu ada korek api yang kayak pistol? Bapak punya itu? Saya punya, hitam sama coklat. Saya letakkan di mobil. Karena apa? Untuk membakar sampah. Tapi saya tali Pak depannya itu. Saya hanya ambil di depan itu Pak. Di depan saya ambil itu. Ketika saya ambil di depan, sama orang NTT itu dikira pistol beneran. Paham Pak? Padahal itu pistol korek api. Besar memang Pak, besar. Terus kemudian apa kata dia? Dan, izin dan, saya salah dan, begitu ke saya. Dia lupa nih bahwa yang pegang ini orang mantan setruk. Itulah Pak, orang Madura, penter congocok. Termasuk bikin gubang itu penter congocok. Kembali ke nanti, ntar ke Madura. Wal afina anin nas. Jadi ada berapa indikasi? Ada indikasi berbagi, ada indikasi kecerdasan emosi, ada indikasi untuk saling memaafkan. Al-Quran hanya menyuruh kita memaafkan, tidak menyuruh meminta maaf. Untuk ini, untuk menjadi Bapak punya indeks prestasi 4, kumlot, Bapak harus menjadi ikhlas, mukhlis. Jadi, untuk menjadi orang indeks prestasi puncak, itu harus berada di posisi mukhlis. Siap berada di posisi mukhlis. Rintangannya besar, Pak. Janji setan itu diiyai oleh Allah. Diiyai. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uwiyannahum ajmain. Begitu kan? Ya Rabb, karena engkau sudah membuat aku sesat, maka aku akan goda anak-anak cucu Adam itu ajmain. Enggak peduli dia presiden, enggak peduli dia kiai, enggak peduli dia ustadz, pakai duit nek gelem ya, berarti bukan kiai, bukan ustadz. Ayat berikutnya apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas ya Allah, yang tidak bisa aku goda. Nih, puncak tetapi sulit Pak, karena setiap saat setan itu di kita. Depan, belakang, kanan, kiri.
untuk menjadi mukhlis. Mukhlis itu berasal dari akar kata kholasoh, murni, bening. Jadi Bapak datang ke tempat ini bukan karena Bapak ingin dapat roti, bukan ingin Bapak disanjung oleh sahabatnya, bukan ingin disanjung oleh takmir, tetapi kholasoh, murni Bapak sholat berjamaah ini karena Allah. Itu Pak baru indeks prestasi tertinggi, dan ini adalah cum laude. Yang tahu siapa? Kita sendiri, Bapak sendiri. Oh, aku cum laude sekarang. Oh, aku datang ke tempat ini hanya untuk mendapat pahala dari Allah. Aku ini mesti dilihat oleh Allah, bukan dilihat oleh sahabat-sahabat saya. Kalau di hati Bapak masih akretek, apa kretek itu? Ya kretek Pak, masih akretek. Bapak kemudian ingin gagah di depan sahabatnya, gugur cum laude itu. Gugur Pak, gugur, sekali lagi gugur. Maka berlatihlah kita dialog dengan Allah, berlatihlah kita bertransaksi dengan Allah. Itu contohnya. Maka ketika besok Bapak meninggal dunia, saya pun meninggal dunia, maka kita lulus ujian ketika malaikat berkata, salamun alaikum. Sejahteralah kalian, masuklah kalian ke jannah apa yang telah engkau kerjakan di dunia. Jangan kalau tidak lulus besok, epuk tapuk so malaikat, mata kita begini besok Pak. Jadi kuncinya adik-adik, kalau adik-adik besok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak Haji sakratul maut, adik ada di dekatnya. Jangan lihat matanya yang begini. Ajud takok bi malaikat ya cong gak cong berdina bencong takok segera lakinu mautakum la ilaha illallah. Tapi jangan gini, Pak nyebut Pak bimbing Pak, bimbing la ilaha illallah, bimbing itu. Jangan Bapak ceritakan mayit yang Bapak openi itu cerita ke orang lain, dosa besar. Dosa besar. Pamannya mas-mas yang muda-muda ini ya datang, le cepet le, Pak Haji sakratul maut le. Pas kebetulan Pak Hajinya ya nama. Jangan cerita besoknya. Pak Haji Pak padahal edinak lah Pak ya. Yondoyonan mantan Pak, dosa sampean itu dosa. Tidak boleh itu diceritakan itu. Apalagi nanti bercerita gini, aduh Pak, seporan Pak Ki Pak, bi kuletak ketabun Pak, ngingin bosara Pak, dosa sampean. Maka rahasiakan milik mayit itu tidak boleh keluar. Saya enggak loh, saya mandiin mayat, ponak kemit pok tadi mare. Banyak itu begitu itu. Maka silahkan Bapak nanti beritahukan ke yang lain. Insya kurang berapa menit kayak? Kurang 1 menit. Sorry. Iya, monggo. Maksud saya begitu. Takmir memberitahukan yang bertanya, monggo silahkan. Pokoknya tidak melampaui isya terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini Ustaz, dalam surat Al-Maidah ayat 35 yang bunyinya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nah, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, yang saya garis bawahi di sini wabtaghu ilaihil wasilah. Di mana ada sebagian orang itu kan mengartikan bahwa carilah wasilah. Nah, sebenarnya yang ada sekarang ini kan banyak yang bertawasul itu Ustaz. Nah,
aktivitas tawasul tersebut Ustaz? Yang jenengan tanyakan tentang tawasul daripada seseorang kepada orang lain. Iya, dan sekarang itu kan banyak yang datang ke kuburan, terus mereka sebenarnya meminta kepada Allah. Ada sebagian yang bilang demikian, walaupun sebenarnya juga ada yang justru minta kepada yang di kuburan. Di sini kan tepat dulu sebenarnya juga saya. Apakah ayat ini melegitimasi kegiatannya mereka? Saya tidak menyalahkan mereka yang datang ke kuburan, yang kemudian mereka mencium-cium kuburannya untuk kemudian meminta kepada kuburan itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta disampaikan mending, paham Ustaz? Di kuburan, Pak Nur Hasan, saya mati. Ada di sini. Pak Nur Hasan, kula nyuwun sepora Pak Nur Hasan ki, kula nyuwun sepora. Paham Pak? Kula nyuwun akin ke pangeran ki Pak Nur Hasan, kula sepora akin. Mending dia minta ke saya untuk disampaikan ke Allah. Kalau datang gini, Pak Nur Hasan, kula tak ngakan seminggu Pak Nur Hasan, kula nyuwun obeng. Kedua kan? Ya toh? Yang pertama sih mending ya minta kepada Allah, cuman disampaikan ke dia. Bertitik tolak dari itu, antum harus tahu dulu. Soalnya kita jangan kemudian salah menduga. Syariat itu adalah ketentuan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Paham? Syariat itu ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu menjadi hadis setelah 200 tahun ditulis oleh ulama sunnah Nabi berkenaan dengan qauliyah Rasul, fi'liyah Rasul, takrir ar-Rasul. Perkataan Nabi, perilaku Nabi, dan persetujuan Nabi. Kemudian lahirlah pula setelah hadis itu fikih. Fikih itu adalah pemahaman ulama tentang syariat, pemahaman ulama tentang Quran, tentang hadis. Nah, contoh, la yamassuhu illal mutahharun. Ada yang mengartikan janganlah kau sentuh Al-Quran ini. Maka orang yang sentuh Al-Quran harus punya wudu. Lamasa itu siapa? Lamasa itu adalah berjima. Maka tentunya tidak usah wudu, kan gitu. Oh, yang masuk yang mana? Yang di langit, di Lauhul Mahfuz. Itu adalah fikih dari pemahaman ulama tentang masalah syariat. Tentang wasilah, sama pemahaman ulama tentang wasilah. Wasilah itu oleh cong minta bean pokon ro alem. Mate odi pokon minta reng alem satu. Tadi itu. Pak Nur Hasan, kula minta tolong Pak Nur Hasan, kula pontak ngakan. Satu, ya toh? Yang kedua, wasilah itu boleh kepada orang yang hidup. Yang ketiga, wasilah itu boleh kepada orang yang hidup dan alim. Contohnya siapa? Ketika kita sholat mendatangkan hujan, Nabi meninggal. Siapa yang disuruh oleh sahabat-sahabat Nabi? Abbas yang masih hidup. Maka bolehlah berwasilah kepada orang yang hidup dan dia dianggap alim. Kalau mati sudah nggak boleh. Kalau mati, saya mati jenengan wasilah ke saya, lebih baik wasilah ke Nabi apa wasilah ke saya? Jenengan berwasilah ke saya apa berwasilah ke Nabi? Sama-sama matinya ke Nabi. Tetapi kalau Nur Hasan masih hidup, oleh jenengan dianggap saya itu dekat dengan Allah, boleh karena saya masih hidup. Saya meminta kepada Allah ketika saya puasa. Saya minta kepada Allah kalau saya jadi pemimpin yang adil. Saya minta kepada Allah kalau saya sudah terzalimi oleh siapapun. Tidak ditolak itu. Saya meminta kepada Allah dengan amal ibadah saya atau amal ibadah jenengan. Itu wasilah.
Faham Bapak? Jadi bukan tidak boleh ya. Pemahaman ulama silahkan membolehkan kepada orang yang sudah mati. Tetapi tolong diingat, ayat ini ta'abudi apa ta'akuli? Ta'akuli apa ta'abudi? Saya tanya, ayat yang jenengan baca 35 itu ta'abudi apa ta'akuli? Ta'akuli. Ta'akuli toh, karena wasilah. Boleh kan saya berbicara, makulil maknanya di mana? Masa jenengan mau minta kepada orang yang sudah tedung? Paham? Ini makulil maknanya. Maka tentunya mintalah kepada orang yang masih hidup, yang dia dekat kepada Allah. Pak, di Probolinggo itu ada orang dianggap dekat kepada Allah, naik beca bengkang, Pak. Loh, betul Pak, di perumahan saya itu. Betul, totok saya, karena saya sekeluarga tidak keluar. Pak Nur, bedereng beli, toh nampot sebu bayi pohon, sebu maletek kening belek sambian. Saya bilang, dia tidak minta kok, dia ngerokok gini Pak, seboran perlerek kita getong Pak. Beli itu Pak beca itu Pak. Lah, yang makulil makna mintalah yang dekat dengan Allah. Orang dekat dengan Allah itu mesti menutup aurat, mesti lisannya baik, mesti dia tidak merokok, karena merokok zaman Rasul memang tidak ada tapi kias. Kan begitu kan? Masa orang dekat dengan Allah merokok? Surga yang bisa merokok, tapi apinya di neraka kan gitu. Masa rokok abengkang, bener tong getong. Saya selalu majer leme, udah mau saya. Tapi orang di perumahan saya bayar itu Pak, bayar. Lah, walaupun itu hidup, tetapi secara mata itu kan bukan orang dekat, nggak nutup aurat, ininya kelihatan kan gitu Pak. Carilah orang yang hidup yang betul dekat dengan Allah. Saya cuma bilang, apakah yang dekat dengan Allah yang punya pondok pesantren yang besar? Belum tentu Pak. Jangan-jangan yang tukang azan, tukang di sini, yang tidak punya apa-apa, dia dekat dengan Allah. Yang punya pondok pesantren besar, gondrong, beri PC Pak dalam pemilu, kalah Pak. Apa itu dekat dengan Allah? Nah, ini apa adanya saja Pak. Banyak orang yang menjadi marbot masjid, hanya dapat sekian tapi tidak dekat dengan Allah. Bapak tahu gaji yang marbot di Mekah? Kecil Pak, tapi dia bersyukur ketika kita wawancara, bersyukur dia bisa sujud di itu. Lah kembali pertanyaan jenengan, wasilah tadi itu adalah berwasilah boleh dengan amalnya, boleh dengan orang yang masih hidup. Kita kembali ke Abbas. Kepada amalnya ingat yang 3 orang di gua. Ya. Kalau kita hubungkan dengan surat Al-Fatihah dan surat Az-Zumar ayat ketiga, yang di surat Az-Zumar kan orang-orang musyrik itu justru mengatakan begini, illa linuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi sebetulnya mana butuhum illa linuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi orang-orang musyrik pun dunia juga mengatakan bahwa kami tidak menyembah kepada berhala itu, melainkan hanya supaya lebih mendekatkan kami kepada Allah kan. Ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah kita itu seringkali mengulang-ulang dengan bacaan iyyaka nasta'in. Ya. Di sini kan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kalau misalkan ada orang yang datang ke kuburan, lalu kita minta tolong kepada yang di kuburan itu supaya disampaikan kepada Allah misalkan. Apa tidak melanggar pada di surat Al-Fatihah ini? Itu Ustaz. Kalau kita kaitkan dengan yang di surat Al-Fatihah dan juga dengan surat Az-Zumar. Sisa berbeda. Di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah itu katanya Sayyidina Isa itu juga bukan di ayat di hadis kalau nggak salah itu. Jadi Sayyidina Isa itu juga menyebut mengambil itu pada ayat yang katanya bahwa orang yang di dalam kubur itu tidak dapat supaya kita mendengar kepada yang di kubur itu, katanya demikian, dan juga mereka tidak dapat memberikan apa-apa terhadap orang yang masih hidup.
Case-nya beda. Case-nya dengan Al-Fatihah beda. Jadi case Al-Fatihah itu adalah dialog umat Islam dengan Allah, bukan dengan mereka. Jadi yang punya dosa itu umat Islam, umat mukmin. Orang kafir tidak punya dosa, nggak punya. Jadi yang punya dosa kita. Kalau orang Nasrani tidak punya dosa. Kalau dia bilang itu Allahnya ya Allah, tapi ketika siapa? Man Rabbuka. Kalau ditanya Rob kita siapa? Allahu Rabbi. Man Rabbuka. Ilahi kita siapa? Allah. Kalau ditanya mereka, Man Rabbuka? Allahu Rabbi. Man ilahuka? Allat al-Uzza. Ihdinas siratal mustaqimnya kepada siapa? Lata Uzza apa kepada Allah? Pertanyaan saya, Lata Uzza apa pada Allah dia? Lata Uzza, nggak bisa, kan begitu Pak. Nah kembali dengan pertanyaan alam kubur, sama dengan begini. Bapak pernah tahu kolamnya lele? Pernah tahu kolam lele? Pernah? Ya. Saya tanya, lele kalau diambil dari kolam oleh jenengan letakkan di darat, mati enggak? Mati enggak? Lele ambil, letakkan, mati enggak? Dalam berapa saat? Mati Pak, karena sudah beda alam. Alam kita, alam ruh, alam dunia, alam kubur, alam akhirat. Alam akhirat masih masuk lagi itu. Lah, alam kubur ini Pak, ini kubur, tetapi ada barzah. Maka ada alam kubur, ada alam barzah. Ini kubur, alam kubur, tetapi barzah sekat. Sekat. Lah, di sekat itu Bapak, kalau indeks prestasi kita kumlot di kuburan, maka Allah mempertontonkan tentang surga. Dan malaikat berkata, salamun alaikum ya Nur Hasan, ada beun budian neng dina. Paham Pak? Tetapi ketika kita mati, mata lek pelereken ngak gele itu bukta bukso malaikat, maka malaikat mempertontonkan di luarnya barzah itu neraka. Ya cong, beun budian neng dina cong. Dia gelisah. Karena kegelisahannya itu, maka mau minta jenengan wasilah kepada yang dikubur itu. Cek gelisah karbetibi banare. Gitu? Saya yang kebetulan saya meninggal bagus gitu Pak ya. Amin kan gitu Pak ya. Terus ditontonkan surga oleh Allah. Masa dipanggil jenengan malam Jumat datang ke rumah jenengan? Bisa senang melihat tempat saya. Ayo ya Allah segera ya Allah kan begitu. Lah, inilah alam barzah, tidak bisa masuk ke alam dunia. Enggak bisa. Pertanyaan saya, jenengan bisa masuk enggak ke alam dunia? Ke alam barzah? Enggak bisa. Bapak, kalau saya punya istri saya hamil, anak saya kan di dalamnya. Tung 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 gitu. Assalamualaikum. Apa jawab dia di dalam? Alam ruh lah itu. Enggak bisa Pak, lain alam. Kan begitu toh? Kan ayat Allah itu, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Dulu kamu enggak ada. Fa ahyakum sekarang. Kalau lele diambil sama saya, letakkan di darat, bukan alamnya, mate Pak akan lepak Pak. Tapi kalau di situ, alangui Pak. Lah, tahukah Bapak bahwa saya dikubur itu menjadi mukmin sejati atau kafir sejati? Nah, tentunya dialog Allah, iya kana budu iya kana stain, hadza baini wa baina abdi ma sa'ala, kan begitu. Ini untukku, ini untuk hambaku, apa yang kau minta aku penuhi. Enggak bisa Pak disamakan dengan itu, case beda, case lain. Maksud saya begitu. Nah, karena memang Quran itu ada yang bersifat itu adalah mutlaqah, yang mutlak, dan ada yang tidak bersifat mutlaqah. Contoh, ati Allah wa ati Rasul mutlaqah, ta'budi, enggak usah diapa-apakan. Tapi wa ulil amri minkum
musayyadah. Dan itu kalau baik baru diikuti. Jangan digebiah-uyah tadi itu kan begitu ya. Maka saya setuju dari tafsir biriwayah itu tidak semuanya lengkap. Masuk tafsir kan begitu. Sekarang itu namanya tafsir apa? Maudhu'i. Jadi tafsir maudhu'i itu berbicara tentang case by case. Hati-hati. Hati manusia itu ada berapa? Ada 3. Ada yang tertutup, ada yang sakit, ada yang salim. Orang yang tertutup yang mana? Si tak teman ngiding ceramah, Pak. Tertutup itu. Tertutup yang sakit, munafik, Pak. Orang yang berpaling dari ceramah orang lain. Bapak ceramah di sini. Jangan hina. Jangan-jangan Bapak lebih pintar dalam bidang tadi yang satu. Mungkin Bapak kurang dalam bidang ini. Berpaling, enggak boleh. Itu namanya mutlaqo. Jadi saya tidak akan mengikuti pemimpin negara yang berwasiat karena itu ayat. Atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amri minkum, enggak ada kata atiunya. Ini namanya muqayyadah, jangan digebiah-uyah. Seperti orang Arab, Saudi. Ayo, sekarang ingin tahu, Pak Sudes bisa nggak melarang raja untuk perempuan yang tidak pakai busana muslimah? Ayo, ingin tahu saya. Raja, ini harus begini aja. Mau? Pecat di raja, Pak. Ya toh? Pecat. Maka kalimat atiullah wa atiur ulil amri minkum itu diterjemahkan itu tidak muqayyadah, diterjemahkan adalah atiu. Di Indonesia masih enak karena belajar tematik juga masuk, tentang masalah biriwayah juga dimasukkan, kan begitu. Intinya ingin bicara terus, kata yang tidak bertanya macam bisa kita dialogkan yang akan datang. Pak Takmir, mohon dimaafkan karena memang pertanyaannya agak harus melebar dan belum saya jawab Al-Maidah yang lain. Kunci utamanya saya berikan ke jenengan semua bertemu kembali Al-Maidah 44, Al-Maidah 45, 47 resapi. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Resapi. Apakah kita ada di sini sekarang? Apakah ada di sini sekarang? Ya. Tidak selesai soalnya pengajian ini, kan ya toh? Waman lam 44, 45 dan 47. Kalau itu tidak, kita tidak diindeks prestasi kumlaut. Tetapi semoga Allah memaafkan ketidakfahaman kita. Bapak-bapak yang duduk mungkin belum paham untuk menerjemah ini, Allah memaafkan. Dan semoga itu pun ketidakfahaman tetap mendapat pahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.